Shalom, kembali kita mempelajari kebenaran firman Tuhan. Kali ini kita akan mengambil ayat dari Yunus 2 ayat 7. Kitab Yunus 2 ayat 7. Saya beri judul Timbul Tenggelam. Yunus 2 ayat 7. Saya akan bacakan Yunus 2 ayat 7. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan, dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, banyak orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang sudah datang ke gereja. Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, imannya adalah iman yang seperti kapal selam, timbul tenggelam. Imannya seperti yoyo, naik turun. Ketika ada masalah, dia berdoa kepada Tuhan sungguh-sungguh, bahkan berpuasa, ya, mendekatkan diri kepada Tuhan, sungguh-sungguh mencari Tuhan untuk mendapatkan jawaban doa yang diinginkan. Imannya semakin menaik ketika permasalahan semakin pelik di dalam kehidupannya. Tetapi ketika tidak ada masalah di dalam kehidupannya, ketika dia diberkati, hidup di dalam kelimpahan, sehat, tidak sakit, seolah-olah tidak ada masalah di dalam kehidupannya, imannya biasa-biasa saja, doanya juga biasa-biasa saja, baca firman-Nya juga biasa-biasa saja, ala kadarnya. Datang ke gereja pun juga rutinitas, pelayanan demikian juga hanya sebagai kewajiban. Ya, tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan, tidak sungguh-sungguh mendekatkan diri kepada Tuhan. Tetapi ketika ada masalah, baru kemudian dia datang kepada Tuhan. Demikianlah yang dilakukan oleh Yunus. Ya, Yunus adalah hamba Tuhan yang tidak taat pada Tuhan. Diperintahkan Tuhan ke Niniwe, tetapi dia lari. Bapak Ibu, dia pergi melarikan diri ke Tarsus. Inilah yang dilakukan oleh Yunus. Ketika dia mengalami masalah, baru kemudian dia berkata seperti ayat 7, ketika jiwaku letih lesu di dalam aku. Ya, letih dan lesu. Letih ini benar-benar tenaganya habis, Bapak Ibu, fisiknya mulai menurun. Lalu kemudian lesu, ini berbicara tentang semangatnya. Mungkin dia stres, semangatnya memudar, bukan hanya fisik tetapi juga rohani mulai menurun. Ya, baru kemudian dikatakan teringatlah aku kepada Tuhan. Ketika dia melarikan diri dari perintah Tuhan, dia tidak taat kepada Tuhan, dia tidak ingat dengan apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupannya. Tetapi ketika mulai ada masalah, fisik dan rohaninya menurun, barulah ia datang kepada Tuhan untuk menyampaikan doanya kepada Tuhan di dalam bait-Nya yang kudus. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, banyak kita melakukan di dalam kehidupan kita iman seperti kapal selam, timbul tenggelam. Iman yoyo, naik turun. Ketika ada masalah, baru kita datang kepada Tuhan, mencari Tuhan. Bahkan ada seorang artis, mantan artis, Bapak Ibu, yang sudah bertobat, ikut Tuhan. Dia memberikan kesaksian, kalau kita sedang ada masalah, kita berdoa kepada Tuhan. Ya, kita selalu mengucapkan, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong. Jadi ketika kita ucapkan itu berkali-kali, ya, pasti Tuhan akan memberikan belas kasihannya kepada kita. Tuhan akan teringat dengan kita karena perkataan Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong. Bapak Ibu, seandainya saya jadi Tuhan Yesus, saya pasti juga jengkel dengan orang yang seperti ini. Karena apa? Karena perkataan Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong, Tuhan Yesus tolong ini, ya, bukan menunjukkan iman yang sesungguhnya, tetapi menunjukkan
bahwa ketidakpercayaan kepada Tuhan Yesus yang menyertai kehidupannya. Ibrani 13 ayat 5 saya katakan, aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan pernah membiarkan engkau. Artinya, kalau kita benar-benar percaya dalam situasi kondisi apapun, terlebih lagi ketika ada masalah, Tuhan pasti menyertai kita. Tuhan memelihara kehidupan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kita harus sungguh-sungguh percaya, Bapak Ibu, beriman kepada Tuhan, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Iman kita tidak seperti iman yoyo, naik turun, timbul tenggelam, seperti kapal selam. Serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepada Tuhan. Tuhan akan bertindak buat kehidupan kita. Sekalipun ada masalah, tidak ada masalah, Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Percayalah itu. Bapak Ibu, terkadang kita tidak seperti orang-orang percaya yang sungguh-sungguh. Ya, perkataan kita saja yang kelihatannya percaya, tetapi sesungguhnya kita bukan orang yang percaya sungguh-sungguh. Saya teringat dengan ilustrasi Mr. Blondin. Ya, Bapak Ibu, pada awal abad 19 ya, ada seorang pemain sirkus terkenal di Amerika. Ya, dia punya keahlian berjalan di atas utas tali. Jadi dilakukan setiap malam di tenda sirkus. Dan memang Mr. Blondin ini adalah seorang yang jago, ahli sekali berjalan di atas seutas tali, Bapak Ibu. Ya. Dan pertunjukan pun ditingkatkan. Kali ini dia berjalan di atas seutas tali yang melintasi air terjun Niagara, Bapak Ibu. Sebuah air terjun yang membatasi antara New York dengan Toronto, Amerika dengan Kanada. Itu luas sekali. Ya. Tali dipancangkan, Bapak Ibu, dari ujung New York sampai ujung Toronto. Dan Bapak Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi, Mr. Blondin akan melakukan pertunjukan ini. Sebelum melakukan pertunjukan ini, announcer MC bertanya kepada penonton, apakah saudara percaya bahwa Mr. Blondin sanggup melakukan ini? Sebagian orang percaya dan sebagian orang tidak percaya. Kenapa mereka tidak percaya? Ada faktor angin, ya, ada faktor ketinggian, ada faktor kebiasaan. Biasa dilakukan di tenda sirkus, tapi kali ini dilakukan di luar tenda sirkus. Mungkin Mr. Blondin bisa jatuh. Dan pertunjukan pun dimulai. Selangkah demi selangkah Mr. Blondin melakukannya di atas seutas tali itu. Dan memang benar, Mr. Blondin sangat jago sekali, Bapak Ibu, ahli sekali. Dan pertunjukan pun berhasil. Semua orang, termasuk yang tidak percaya, bertepuk tangan. Dan selanjutnya, Bapak Ibu, pertunjukan ditingkatkan lagi. Kali ini Mr. Blondin membawa kereta sorong, ya, kereta pengangkut, gerobak pengangkut barang yang satu roda di depannya. Announcer sebelum pertunjukan bertanya kepada penonton, apakah saudara percaya Mr. Blondin bisa melakukan berjalan di atas utas tali ini dengan membawa kereta sorong? Sebagian besar penonton yang sangat percaya dengan Mr. Blondin, mereka mengatakan, saya percaya. Yang meragukan keahlian Mr. Blondin mulai berteriak, saya tidak percaya. Alasannya, kalau membawa diri sendiri dia sanggup, tetapi membawa kereta sorong dia harus menjaga keseimbangan sungguh-sungguh, dan ini tidak mungkin dilakukan oleh Mr. Blondin. Dan pertunjukan pun dilakukan, dimulai, Bapak Ibu. Dan memang benar, Mr. Blondin itu jago. Mr. Blondin berhasil melakukan pertunjukan itu, dan semua penonton bertepuk tangan. Dan selanjutnya pertunjukan lebih ditingkatkan lagi. Mr. Blondin bukan hanya membawa kereta sorong, tapi akan membawa
manusia di atas kereta sorong melalui seutas tali tersebut. Announcer bertanya, apakah saudara-saudara percaya bahwa Mr. Blondin sanggup melakukan itu? Yang tadi bilang percaya, Bapak Ibu, mereka katakan, saya percaya, saya percaya. Dan mereka yang meragukan keahlian Mr. Blondin ini, mereka pun bilang tidak percaya. Karena apa? Karena harus menjaga bukan hanya keseimbangan diri sendiri kereta sorong, tetapi manusia yang ada di dalamnya. Ya, mungkin manusia itu ketakutan ketika ada di dalam kereta sorong itu, di dalam ketinggian, dan akhirnya dia memberontak. Bukan hanya orang itu jatuh, termasuk juga kereta sorong, dan Mr. Blondin akan terjatuh ke bawah. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih, announcer pun bertanya, menantang penonton. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih, terutama mereka yang percaya, ya, apakah saudara mau menjadi relawan ada di dalam kereta sorong tersebut? Ya, Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih, saya percaya, ya, tidak ada seorang pun yang berani menjadi relawan untuk ada di dalam kereta sorong tersebut. Announcer bertanya kepada mereka, apakah saudara sungguh-sungguh percaya? Ya, saya percaya, sanggup melakukan itu. Apakah saudara mau menjadi relawan yang ada di dalam kereta sorong itu? Ya, kalau percaya ya percaya, tetapi kalau ada di dalam kereta sorong itu ya orang lain lah, jangan saya, ya. Dan ternyata tidak ada satu orang pun yang bisa melakukan, yang mau melakukan tersebut, menjadi relawan di dalam kereta sorong tersebut. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih, akhirnya pertunjukan pun hampir dibatalkan. Ya, tidak ada seorang pun yang mau ada di dalam kereta sorong tersebut. Tetapi ketika announcer mulai mau menutup pertunjukan tersebut, tiba-tiba ada seorang anak berlari dan dia berkata, saya mau, tanpa berpikir lagi. Dia duduk di atas kereta sorong tersebut, Bapak Ibu. Wow, semua orang kagum. Semua orang berdetak, Bapak Ibu, tegang melihat pertunjukan tersebut dan melihat keberanian anak tersebut, Bapak Ibu. Dan pertunjukan dimulai. Selangkah demi selangkah, Mr. Blondin membawa kereta sorong itu, di mana di atasnya ada seorang anak. Dan penonton melihat anak tersebut, kelihatannya tenang, tidak ada ketakutan. Anak itu sungguh-sungguh berani. Dan memang Mr. Blondin hebat, Bapak Ibu. Mr. Blondin sanggup menyelesaikan pertunjukan itu dan berhasil sampai ke seberang. Semua penonton bertepuk tangan, Bapak Ibu. Ya. Dan ada sejumlah wartawan. Ya, pertama kali dia mewawancarai bukan Mr. Blondin, tapi wartawan itu tertarik dengan anak tersebut. Ya. Wartawan itu bertanya, kenapa kamu berani dan lain sebagainya. Dan ketika dia bertanya, wartawan itu, sebenarnya siapakah kamu ini? Lalu anak kecil itu menjawab, saya adalah anak Mr. Blondin. Kenapa anak Mr. Blondin begitu tenang di dalam kereta sorong itu? Karena dia percaya akan kemampuan bapaknya. Dia benar-benar mengandalkan kemampuan bapaknya, Mr. Blondin. Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih, ketika kita ditebus sebagai orang ketika kita ditebus di atas kayu salib, kita orang berdosa diangkat sebagai anak-anak Allah. Tuhan Yesus adalah Bapa kita. Ya. Apakah kita mau mempercayakan kehidupan kita sama seperti anak Mr. Blondin mempercayakan hidupnya kepada Mr. Blondin? Demikian juga kita. Apakah kita sungguh-sungguh mau percaya kepada Tuhan, mengandalkan hidup kita
kepada Tuhan dalam berbagai situasi, kondisi apapun. Kita tetap mencari Tuhan, kita tetap mengandalkan hidup Tuhan, mengandalkan hidup kita kepada Tuhan. Dan apa yang kita lakukan adalah kehendak dan rencana Tuhan. Serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepada Tuhan. Tuhan akan bertindak. Jangan iman kita seperti yoyo, naik turun. Jangan iman kita seperti kapal selam, timbul tenggelam. Tuhan memberkati. Shalom.